Halo teman-teman semua, halo teman-teman hotelier, gimana kabarnya? Sehat? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Hari ini gue akan coba untuk sharing dunia perhotelan karena banyak sekali teman-teman kita yang request tentang dunia perhotelan. Nah, untuk tema pada hari ini adalah interview praktek kerja lapangan di dunia perhotelan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interview? Interview merupakan proses awal ataupun akhir dari sebuah kegiatan dalam proses perekrutan sebuah karyawan, tidak hanya karyawan ya, tetapi juga calon internship kita. Nah, proses ini dilakukan secara verbal atau secara lisan oleh seorang HRD atau departemen terkait. Oke, teman-teman semua, untuk teman-teman semua yang mungkin baru mau lulus ya di sekolah menengah kejuruan, baik itu kelas 2 ataupun kelas 3, dan tidak hanya sekolah kejuruan ya, tidak hanya SMK, tetapi juga ada sebagian juga yang mungkin kuliah di salah satu universitas pariwisata ataupun bukan, yang berminat untuk praktek kerja lapangan di dunia perhotelan. Nah, untuk teman-teman semua yang masih bingung bagaimana sih kira-kira proses interview di perhotelan, sebenarnya proses interview tadi ya yang sudah saya jelaskan bahwa interview itu dibagi menjadi dua ya. Interview untuk proses perekrutan karyawan yang akan masuk sebagai karyawan hotel maupun interview sebagai calon praktek kerja lapangan atau seorang trainee ya teman-teman semua. Nah, kali ini gua nggak akan bahas tentang yang interview calon pekerja perhotelan, tetapi bagaimana prosesnya interview calon untuk yang praktek kerja lapangan. Untuk sebagai informasi ya, untuk interview karyawan itu kita memang mesti well prepare sekali ya untuk menghadapi interview ini. Karena kenapa? Karena untuk interview calon karyawan itu presentasinya cukup kecil ya apabila kita bandingkan dengan interview untuk calon praktek kerja lapangan. Kenapa? Karena untuk mencari calon karyawan itu kan kita mau cari karyawan yang selamanya ya. Kita mau pakai selamanya. Sedangkan untuk calon pekerja lapangan atau trainee, ini gue sebut trainee aja ya. Itu kan nggak terlalu membutuhkan waktu yang lama ya. Biasanya kan seorang trainee itu hanya 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, mungkin paling lama 1 tahun ya. Jadi bukannya kita mau asal-asalan, tetapi untuk perlakuan interview calon pekerja dan calon trainee itu berbeda ya prosesnya. Tetapi pada intinya sih sama, yaitu komunikasi. Nah, langsung aja. Sebelum gua mau kasih tahu apa aja sih pertanyaan yang diberikan seorang HRD ataupun departemen terkait mengenai interview praktek kerja lapangan ataupun trainee ya. Gue mau kasih tips dulu untuk teman-teman semua sebelum menghadapi interview. Yang pertama teman dapat lakukan yaitu yang pertama, cobalah untuk mock up interview. Pernah dengar arti mock up interview? Mock up interview adalah simpelnya adalah kita berlatih ya, seolah-olah kita interview secara langsung dengan seorang HRD ataupun seorang departemen terkait ya. Carilah lawan partner yang sudah berpengalaman di bidangnya, yang sudah pernah interview ya, baik itu di dunia perhotelan ataupun tidak. Yang jelas teman-teman semua nanti ketika interview dengan HRD-nya langsung nggak kagok ya. Jadi untuk sumber pertanyaannya bagaimana, teman-teman semua bisa cari di Google ataupun nanti bisa dapat referensi dari guanya langsung ya. Ditunggu ya. Untuk tips yang kedua, pelajari hotel tersebut. Nah, jadi untuk teman-teman semua, sebelum teman-teman semua terjun ke dunia perhotelan ataupun PKL di sebuah perhotelan, teman-teman semua mesti mencari tahu setidaknya bagaimana hotel tersebut. Boleh dilihat dari company profile-nya ya. Misalkan hotel itu apakah bintang 3, bintang 4, atau bintang 5. Kemudian fasilitas apa aja yang ada di dalamnya. Kemudian ya kelebihan-kelebihan dari hotel tersebut ya. Oke, yang ketiga itu pelajari departemen yang ingin kalian daftar ya. Tentunya ini semua balik lagi dengan minat teman-teman semua. Misalkan teman-teman semua di sekolahnya
banyak mempelajari tentang dunia perhotelan di bagian front office, ya teman-teman semua wajib memperdalam apa sih yang dimaksud dengan front office dan bagaimana cara kerjanya, kemudian apa saja bagian-bagian yang harus teman-teman ketahui ya. Terus tips yang keempat, kuasai bahasa asing. Nah, ini banyak sekali yang teman-teman tanya, memang kerja di hotel harus bisa bahasa Inggris ya? Nah, sebenarnya percaya nggak percaya, bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa yang penting ya, khususnya di dunia perhotelan. Kenapa? Karena dengan memiliki pengetahuan bahasa Inggris, teman-teman semua dapat meningkatkan kepercayaan diri teman-teman semua. Yang kedua, teman-teman semua bakal ya dikenal dan diketahui oleh orang lain bahwa teman-teman semua memiliki kemampuan yang ya luar biasa gitu ya. Untuk pertanyaan apa sih yang ditanyakan oleh seorang HRD atau departemen yang terkait? Jadi gini teman-teman semua, prosesnya di sebuah perhotelan interview itu berbeda-beda ya. Ada yang hanya fokus di bagian HRD, ada juga yang dibagi dua. Jadi setelah interview di HRD, kemudian habis itu interview di bagian departemen terkait. Tetapi ada juga hotel yang concern atau interview hanya sekali di HRD-nya langsung ya. Untuk pertanyaannya, sebenarnya pertanyaan ini teman-teman semua umum sekali ya. Yang diinginkan HRD adalah jawaban jujur teman-teman semua. Ya, ingat, sebagus apapun kalau teman-teman semua nggak jujur ya, nanti akan menyusahkan teman-teman semua. Jadi jawablah dengan jujur. Tetapi ada juga yang mungkin tidak perlu ya 100% jujur ya. Kenapa? Contohnya gue kasih tahu ya, misalkan teman-teman semua ingin interview pekerjaan ya. Kemudian kenapa teman-teman semua keluar dari pekerjaan sebelumnya? Misalkan ada masalah tentang pekerjaan itu nggak bagus buat teman-teman semua. Ya nggak perlu lah teman-teman semua cerita, misalkan atasan saya cerewet ataupun apapun itu, ya nggak mungkin kan teman-teman semua harus cerita tentang itu. Nah, jadi di interview praktek kerja lapangan juga memang nggak harus 100% jujur-jujur amat, tetapi teman-teman semua dituntut untuk jujur dengan jawabannya ya. Mengerti ya maksudnya ya? Oke, langsung aja pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu masih seputaran perkenalkan diri ya. Biasanya diawali dengan perkenalan diri. Coba kenalkan diri Anda. Nah, untuk perkenalan diri, tipsnya teman-teman semua bisa mulai dari nama teman-teman semua, kemudian boleh asal sekolah ya, alamat, kemudian kegiatan yang teman-teman lakukan ya, selain sekolah biasanya ngapain aja, kemudian cita-cita teman-teman semua menjadi apa. Ya, jadi nggak perlu banyak-banyak ya ngejelasin, oh saya hobinya ini, kemudian ini, kecuali kalau ditanya dengan HRD-nya ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang kamu ketahui tentang hotel ini? Nah, inilah alasannya di awal saya memberitahu ke teman-teman semua untuk coba mencari tahu company profile hotel tersebut ya. Jika ada pertanyaan seperti ini, teman-teman semua boleh menjawab mungkin dari hotel bintang berapa, kemudian kelebihan dari hotel tersebut ataupun fasilitas hotel tersebut ya. Oke. Pertanyaan ketiga itu seputaran kenapa kamu memilih hotel ini dijadikan tempat PKL-mu ya. Ini sempat ada yang nanya, Kak, beri tips dong untuk pertanyaan seperti ini. Nah, sebenarnya gampang cara menjawabnya. Jawab aja dengan jujur. Kenapa teman-teman semua memilih hotel ini sebagai tempat PKL? Nah, selain jawaban jujur, teman-teman semua boleh kan sudah cari tahu ya tentang company profile-nya atau hotel tersebut seperti apa. Ya bilang aja. Karena hotel ini merupakan hotel bintang 4 yang pastinya banyak karyawan-karyawan yang sudah terlatih dan berpengalaman. Oleh sebab itu, saya ingin mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari kakak-kakak yang sudah berpengalaman di dunia perhotelan gitu. Ataupun hotel ini terkenal dengan keramah tamahannya, kebersihannya, dan saya penasaran bagaimana cara hotel ini menjaga kebersihan hotel tersebut gitu ya. Jadi cobalah untuk cari tahu kelebihan hotel tersebut, kemudian ya teman-teman sampaikan ya yang seperti tadi gue kasih contoh ya. Kemudian pertanyaan keempat,
eh, te- kenapa kamu memilih departemen housekeeping ya sebagai jurusan kamu ya? Padahal kan housekeeping itu adalah jurusan yang apa ya istilahnya kotor ya, harus apa namanya membersihkan lantai, ngepel dan lain-lain. Kenapa kamu memilih ini? Nah, untuk jawab pertanyaan seperti ini, teman-teman semua jangan apa ya, jangan langsung down dulu ya. Kemudian jangan mencoba untuk menjawab simple. Contohnya ya, karena saya suka dengan kebersihan ya. Nah, jangan jawab seperti itu. Ketika ada pertanyaan, kenapa teman-teman semua memilih departemen housekeeping, misalkan sebagai departemen favorit teman-teman semua? Kenapa nggak front office? Ya, kasih tahu aja alasannya. Jadi setiap orang kan punya alasan masing-masing ya. Contohnya, pernah saya coba interview seorang trainee ya. Dia menjawab seperti ini, karena cita-cita saya adalah saya ingin bekerja di kapal pesiar, dan di kapal pesiar tersebut lowongan yang dibutuhkan itu adalah housekeeping gitu ya. Jadi kan jarang ya kapal pesiar apa ya merekrut atau meng-hire apa namanya departemen dari front office. Jadi alasan saya memilih housekeeping karena saya ingin mempelajari lebih dalam tentang dunia housekeeping, dan apabila ilmu saya sudah cukup, saya akan coba apply untuk ya itu kapal pesiar ya. Ataupun bisa juga begini, cita-cita saya itu adalah menjadi seorang general manager di sebuah perhotelan. Dan menurut saya ilmu yang pertama yang harus saya pelajari adalah housekeeping. Kenapa? Karena saya ingin mengetahui lebih detail lagi tentang mengenai kamar gitu ya. Apapun itu jawaban teman-teman semua, itu memang nggak ada yang benar atau salah ya. Tetapi diusahakan untuk tidak menjawab secara simpel ya. Yang seperti tadi saya suka kebersihan. Ya karena saya mau aja jadi housekeeping. Ya, ataupun jangan pernah bilang kalau misalkan, ya karena saya dipaksa orang tua saya untuk memilih bagian housekeeping. Ya, saya karena terpaksa dan sebagainya. Itu jangan seperti itu ya. Oke, untuk pertanyaan kelima, coba jelaskan tugas departemen teman-teman semua. Nah, ini alasannya kenapa gua kasih tips di awal ke teman-teman semua. Sebelum interview, teman-teman semua pastikan mengetahui tugas departemen yang teman-teman semua coba apply ya. Misalkan tugasnya seorang housekeeping itu apa sih? Yang nggak hanya membersihkan kamar ya. Kemudian supply yang ada di kamar seperti apa ya? Amenities, kemudian hand towel, bed towel, kemudian ya banyak sekali lah ya. Teman-teman semua bisa cari tahu apa saja sih tugas housekeeping. Kalau teman-teman semua di housekeeping. Kemudian kalau di front office, kira-kira apa aja tugas utama seorang front office? Ya itu ya, cari tahu juga. Jadi kalau ditanya ya jangan diem aja dan nggak tahu gitu ya. Oke, pertanyaan ke-6. Sebutkan apa sih yang dimaksud dengan amenities. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan bed supplies? Ya, itu semua pengetahuan dari si departemen itu tersendiri ya. Jadi ya gue nggak akan cerita lebih detail lagi dan ngejelasin apa sih itu amenities, kemudian apa sih yang dimaksud dengan bed supplies dan lain-lain ya. Kemudian apa lagi yang biasa ditanyakan ya? Oh iya, bagian-bagian apa saja yang ada di departemen tersebut ya. Jadi di housekeeping itu kan bagiannya macam-macam ya. Ada public area, ada gardener, kemudian ada laundry ya. Itu semuanya masuk ke bagian housekeeping. Nah, kemudian kayak front office itu ada bellboy atau concierge ya. Kemudian nanti ada reservasi ya. Ya banyak sekali lah ya, ada customer service juga dan lain-lain. Nah itu semua teman-teman semua wajib mempelajari hal-hal seperti itu. Gua rasa cukup sih ya. Jadi pada intinya persiapan itu adalah hal yang terpenting sebelum teman-teman semua melakukan interview ya. Jadi yang paling didalami adalah coba pelajari departemen bagian teman-teman semua ya. Kemudian belajar mock up interview ya. Mock up interview yang tadi ya, pura-pura interview ya. Jadi kayak apa ya istilahnya ya.
Jadi seolah-olah interview sungguhan ya. Jadi carilah teman atau pacar atau keluarga ya yang mengerti bagaimana interview, kemudian praktekkan ya. Boleh siapkan pertanyaan, kemudian kasih ke teman-teman semua, kemudian cobalah jawab ya dengan santai. Bagaimanapun juga proses interview nggak akan berjalan dengan mudah kalau teman-teman semua nggak ada persiapan ya. Jadi ya rajin-rajin aja untuk latihan ya. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman semua masih ada pertanyaan seputaran interview praktek kerja lapangan di dunia perhotelan, teman-teman semua boleh tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah gue akan jawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Jika teman-teman semua punya request untuk video apa sih yang selanjutnya, teman-teman semua juga boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah nonton, ditunggu untuk video selanjutnya. Bye-bye.